Tak ada yang menduga pagi itu akan mengubah segalanya. Seorang pria tak dikenal, dengan tatapan kosong dan tubuh kotor, tiba-tiba masuk ke gereja saat misa berlangsung. Tanpa berkata apapun, ia maju ke altar dan merobohkan salib suci di hadapan umat yang membeku dalam ketakutan dan kemarahan. Namun justru di tengah reruntuhan kayu, sebuah aroma surgawi menyebar. Air mata mulai mengalir, bukan karena amarah, tapi karena kehadiran ilahi yang tak terduga. Dari kehancuran itu, sebuah mukjizat lahir dan kisah pertobatan paling mengejutkan pun dimulai. Gereja Santo Gabriel terletak di pinggiran kota, berdiri megah dengan menara lonceng yang menjulang dan dinding-dinding batu yang mulai berlumut usia. Minggu pagi itu, suasana dalam gereja dipenuhi damai. Lantunan kidung pujian mengalun lembut, lilin-lilin menyala di sudut altar, dan cahaya matahari menembus kaca patri yang menggambarkan kisah penyaliban. Jemaat duduk khidmat dalam doa dan pujian, sementara Pastor Yosef berdiri di mimbar, membacakan firman Tuhan dengan suara tenang yang mampu menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara berderap langkah cepat terdengar dari arah pintu utama. Bukan derap biasa, tapi langkah kacau, terburu, disertai suara erangan seperti orang sedang kesakitan. Semua kepala menoleh ke arah pintu, dan dalam hitungan detik, seseorang menerobos masuk dengan teriakan yang membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Seorang pria tinggi, kurus, berambut aut-autan, dan berpakaian compang-camping tiba-tiba berdiri di tengah lorong utama gereja. Matanya merah dan liar, tubuhnya gemetar seperti menahan amarah atau ketakutan yang tak terlukiskan. Anak-anak kecil mulai menangis, para ibu buru-buru memeluk mereka dan menarik ke sisi bangku. Beberapa umat laki-laki berdiri, bersiap menghadang kalau-kalau pria itu membahayakan. Namun, pria itu tidak peduli. Ia berteriak sambil menunjuk ke depan altar, berhenti menyembah berhala. Ini semua bohong. Bohong. Suaranya parau dan dalam, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk meremang, bukan karena kekerasan, tapi karena kesakitan yang mendalam. Seolah setiap kata keluar dari luka batin yang sudah lama menganga. Pastor Yosef menghentikan khotbahnya. Ia tidak bergerak, hanya memandangi pria itu dari jauh. Beberapa umat mulai berdiri dan bergerak menjauh, membuat celah besar di tengah ruangan. Pria itu melangkah maju, dengan gerakan yang semakin tak terkendali. Tiba-tiba, ia berlari ke depan altar, melewati mimbar dan bunga-bunga yang disusun untuk misa pagi itu. Jemaat mulai berteriak, sebagian mengira ini adalah aksi teror, sebagian lain sudah mengambil ponsel untuk menghubungi pihak keamanan. Namun tidak ada yang cukup cepat untuk menghentikannya. Dengan tangan gemetar dan tubuh lemah, pria itu meraih salib kayu besar yang menggantung di belakang altar. Salib itu adalah pusat dari gereja tersebut, salib Kristus, yang sudah berdiri di sana sejak gereja itu dibangun puluhan tahun lalu. Dengan satu tarikan kasar yang mengejutkan, pria itu berhasil menjatuhkan salib ke lantai. Bunyi kayu besar menghantam batu gema ke seluruh ruangan. Semua terdiam. Wajah-wajah ketakutan terpaku pada pemandangan itu, salib yang roboh dan pria yang kini berlutut di sampingnya, menggenggam kepalanya sendiri sambil menangis. Air mata mengalir deras di pipi pria itu, namun bukan tangisan gembira atau lega. Itu adalah tangisan seseorang yang menanggung beban yang tak terlihat, seperti telah memikul sesuatu yang lebih berat dari kayu salib itu sendiri. Jemaat tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa hendak mendekat, tapi urung karena takut. Yang lain tetap berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi hal-hal lebih buruk. Pastor Yosef akhirnya turun dari mimbar dan perlahan mendekati pria itu, langkahnya tenang namun penuh kewaspadaan.
Tidak ada seorang pun yang bisa memahami mengapa pria itu melakukan tindakan seperti itu. Di gereja kecil itu, yang selalu jadi tempat kedamaian dan harapan, hari itu tiba-tiba berubah menjadi panggung dari sesuatu yang tak terduga. Beberapa umat berbisik satu sama lain, menduga-duga apakah pria itu kerasukan, gila, atau mungkin korban dari kehidupan yang sangat kelam. Tapi di tengah semua pertanyaan, ada satu hal yang tak bisa disangkal, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Salah satu umat gereja yang duduk di bangku paling belakang mengatakan, saat pria itu menjatuhkan salib, ia melihat cahaya aneh seperti kilatan singkat keluar dari arah altar. Beberapa orang lainnya mengaku merasakan getaran halus di bawah kaki mereka, seperti tanah berbisik sesuatu. Meski belum ada penjelasan, semua orang merasa bahwa kejadian ini bukan hanya gangguan biasa. Ada kekuatan tak kasat mata yang turut hadir dalam peristiwa itu, sesuatu yang lebih besar dari amarah, lebih dalam dari trauma. Pastor Yosef akhirnya berlutut di samping pria itu, meletakkan tangannya di bahu pria tersebut tanpa berkata-kata. Ia tidak bertanya, tidak menyalahkan, tidak juga mencoba mengusirnya. Yang ia lakukan hanyalah hadir dengan penuh kasih, sebagaimana Yesus mengajarkan. Dan dalam detik-detik itu, meski salib telah roboh, dan meski jemaat masih dalam kecemasan, ada kedamaian yang aneh mulai menyelimuti ruang gereja itu. Sebuah keheningan yang berbeda, bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah pengakuan batin bahwa sesuatu yang suci mungkin sedang terjadi, meski dalam bentuk yang sama sekali tak biasa. Jeritan pria itu masih terngiang di seluruh sudut gereja. Tangannya yang kotor dan penuh luka mencengkeram lantai marmer di depan altar, tubuhnya membungkuk, dan napasnya tersengal. Di sekelilingnya, puing-puing dari salib besar yang ia robohkan berserakan, menciptakan kontras tragis antara simbol kekudusan dan tindakan yang tampak menghujat. Umat masih bergeming di bangku masing-masing, belum ada yang berani mendekat, kecuali Pastor Yosef yang berdiri tak jauh dari sosok itu, menatapnya bukan dengan marah, tapi dengan rasa ingin tahu dan belas kasih. Tiba-tiba, pria itu berdiri lagi. Gerakannya kasar dan terkesan tak terkendali, seperti seseorang yang dikuasai oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berteriak ke arah salib yang jatuh, suaranya parau dan penuh dendam, "Kau bukan Tuhan. Kau tak pernah menolongku. Di mana kau saat mereka membakar rumahku?" Kata-katanya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Umat yang awalnya marah atau takut mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sepotong rasa iba yang menusuk, karena mereka sadar, di balik teriakan itu tersembunyi luka yang dalam. Ia mengambil salah satu potongan kayu salib dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seakan hendak melemparkannya atau memukulkannya. Namun tangannya gemetar. Ia terhenti. Tatapannya bertemu dengan ukiran wajah Yesus yang tertempel pada kayu yang ia genggam. Mata kayu itu, meskipun tidak hidup, seolah menatap balik dengan diam yang menghukum. Dalam hitungan detik, tangan pria itu melemah, dan potongan kayu itu jatuh dengan bunyi nyaring ke lantai. Ia kembali merintih, kali ini suaranya lebih pelan, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Salah satu ibu tua di barisan depan akhirnya berdiri. Namanya Bu Maria, seorang janda yang dikenal sebagai pribadi lembut dan religius. Ia melangkah maju beberapa meter, lalu berlutut dan mulai berdoa dengan suara pelan namun lantang, seakan mencoba menenangkan roh yang sedang gelisah itu. Beberapa jemaat lain mengikuti, dan suasana yang sebelumnya tegang perlahan berubah menjadi hening, bukan hening karena takut, tapi hening yang syarat doa dan belas kasih. Namun pria itu masih dikuasai amarah. Ia menoleh ke arah mereka dan berteriak, "Berdoa untuk apa? Semua ini palsu. Mereka bilang Tuhan cinta, tapi yang kubawa hanya kutuk." Ia memukul dadanya sendiri, berkali-kali,
seakan mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Suasana kembali memanas. Anak-anak mulai menangis lagi, sementara sebagian jemaat menoleh ke arah pintu, berharap polisi segera datang. Tapi anehnya, tidak ada satupun suara sirene terdengar. Seolah dunia di luar gereja itu telah membisu. Pastor Yosef berjalan lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah dari pria itu. Ia tidak membawa tongkat atau kitab, tidak pula memakai jubah mewah. Ia berdiri sebagai seorang manusia yang melihat manusia lain yang hancur. "Apa namamu, Nak?" tanyanya dengan lembut. Pria itu tak langsung menjawab. Ia menatap pastor dengan tatapan bingung, seperti baru pertama kali mendengar suara manusia yang tidak menghakimi. Dalam bisikan, ia berkata, "Aku tidak punya nama lagi." Tatapan jemaat kini bukan lagi ketakutan, melainkan bingung dan iba. Siapa pria ini? Apa yang membuatnya begitu benci namun tetap memilih masuk ke tempat ibadah? Mengapa salib itu menjadi sasaran kemarahannya? Apakah ia pernah menjadi bagian dari gereja ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak mereka semua, tapi hanya pria itu dan Tuhan yang tahu jawabannya. Dan mungkin, seperti yang diyakini Pastor Yosef, pria itu tidak sedang menghina Tuhan, ia sedang mencarinya dengan cara yang paling menyakitkan. Tiba-tiba, salah satu kaca patri di sisi gereja pecah, tanpa sebab yang jelas. Angin dingin masuk, meniup lilin-lilin yang menyala di dekat altar, membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding. Umat terkejut, tapi tidak ada suara petir atau gempa. Hanya angin. Tapi semua merasakannya, ada sesuatu yang berbeda sejak pria itu masuk. Sebuah kehadiran yang sulit dijelaskan. Bahkan beberapa umat mulai berbisik bahwa pria itu mungkin bukan sekadar manusia biasa, tapi pembawa pesan, atau justru korban dari sesuatu yang lebih besar. Pria itu akhirnya terduduk, memeluk lututnya, menangis lagi. Kali ini, isaknya tidak mengandung amarah, hanya kesepian. Pastor Yosef duduk di sampingnya, tanpa berkata-kata. Ia tahu, kadang kata-kata bukanlah yang dibutuhkan jiwa yang terluka. Yang dibutuhkan adalah kehadiran. Di tengah gereja yang porak-poranda secara emosional itu, muncul suasana baru, suasana menanti. Seolah semuanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dalam keheningan itu, di antara reruntuhan salib, awal dari sebuah mukjizat mulai tumbuh, meski belum seorang pun menyadarinya. Ketika sebagian jemaat masih terpaku pada peristiwa robohnya salib, perhatian mereka beralih pada Pastor Yosef yang tetap duduk tenang di sisi pria itu. Banyak yang bertanya-tanya mengapa sang pastor tidak segera memanggil polisi, atau setidaknya mengambil tindakan untuk menjaga wibawa gereja. Namun Yosef tidak bergerak dengan naluri duniawi. Ia justru seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih besar bekerja, suatu kehendak yang tak kasat mata namun nyata terasa di dalam jiwanya. Ia menatap pria itu seperti seorang ayah yang menemukan anak hilangnya. Pria itu sendiri masih memeluk lututnya, punggungnya gemetar karena tangis yang tak lagi bisa ditahan. Beberapa umat mendekat secara perlahan, namun tetap menjaga jarak. Ada sesuatu dalam sikap diam sang pastor yang membuat mereka tidak ingin mengganggu. Bukan karena takut, tapi karena mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang suci, meskipun aneh bentuknya. Di balik kerusakan dan kegaduhan, ada sebuah ketenangan ganjil yang memancar dari sosok Yosef. Seakan ia tahu bahwa ini bukan sekadar kejadian rusuh. Ini adalah perjumpaan. Setelah beberapa menit dalam keheningan yang berat, pria itu mendongak. Matanya sembab dan merah, namun dalam tatapannya kini mulai tampak sedikit kejernihan. "Kenapa kau tidak usir aku?" tanyanya pelan. Pastor Yosef tersenyum kecil,
lalu menjawab, "Karena kau belum selesai berbicara." Jawaban itu membuat jemaat saling menatap, bingung sekaligus penasaran. Pria itu mengernyit, seperti tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Yosef kembali berkata, "Kadang, kita tidak sedang mengamuk. Kita hanya sedang meneriakkan hal yang tak pernah didengar." Pernyataan itu membuat pria itu terdiam. Lama. Ia akhirnya bersandar di pilar altar yang dingin, menatap ke langit-langit gereja. "Dulu, aku pernah di sini. Waktu kecil. Bersama ibu," katanya, nyaris seperti gumaman. Umat mulai terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengenali samar-samar wajah pria itu. Pastor Yosef tetap tidak bereaksi secara berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, mengonfirmasi bahwa memang ia telah menyadari hal itu sejak awal. "Kau dibaptis di gereja ini," katanya. "Namamu?" "Damar." Nama itu seperti petir di siang bolong bagi beberapa umat yang sudah lanjut usia. Damar adalah anak dari pasangan jemaat lama yang hilang saat remaja setelah tragedi kebakaran rumahnya 20 tahun silam. Semua mengira Damar sudah meninggal. Namun kini, pria yang mereka kira hilang selamanya kembali dalam rupa dan jiwa yang hancur. Seorang anak Tuhan yang tersesat, tapi entah bagaimana menemukan jalannya pulang, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Damar tersenyum pahit. "Aku membenci salib itu. Bukan karena Kristus. Tapi karena hari aku kehilangan segalanya, aku menatap salib itu dan tidak melihat jawaban apapun." Air matanya kembali menetes. "Aku merasa dikhianati." Yosef hanya mengangguk pelan. Ia tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan ayat suci. Beberapa luka perlu disentuh dengan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua orang mengalami iman yang utuh. Beberapa justru menemukan Tuhan di titik tergelap saat semua terang sudah padam. Pastor Yosef lalu berdiri, menatap umat yang berkumpul. "Saudara-saudaraku," katanya lembut, "tidak semua orang yang merobohkan salib berarti menolak Kristus. Kadang mereka hanya ingin dunia tahu bahwa hati mereka lebih dulu roboh." Kalimat itu mengguncang banyak hati. Beberapa orang menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa disentuh oleh kebenaran yang selama ini tak mereka akui. Banyak dari mereka yang hidup dalam iman, tapi tak pernah benar-benar menghadapi luka pribadi yang tersembunyi di baliknya. Dalam keheningan itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Salib kayu yang patah di lantai mulai mengeluarkan aroma lembut, seperti getah kayu manis dan balsam. Umat mulai mencium bau harum itu, dan satu persatu menoleh. "Salib itu wangi?" tanya seorang gadis muda. Damar menoleh pelan. Ia melihat kayu salib yang ia robohkan kini tidak tampak seperti kehancuran, tapi seperti sesuatu yang hidup. Cahaya lembut dari jendela kaca patri menyinari potongan kayu itu, dan tampak seperti berkilau samar. Pastor Yosef menatap ke altar, lalu kembali kepada Damar. "Mungkin, dalam merobohkan salib, kau telah membuka luka lama. Tapi kau juga membuka jalan bagi penyembuhan," ujarnya pelan. Damar tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia merasa dilihat, bukan sebagai orang gila, bukan sebagai pendosa, tapi sebagai anak yang pulang ke rumah. Dan di tengah reruntuhan salib, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasakan kehangatan kasih ilahi yang tak pernah ia sangka masih menunggunya. Damar duduk bersandar pada tiang altar, tubuhnya lelah oleh tangis dan emosi yang meledak sepanjang pagi itu. Pastor Yosef masih berada di dekatnya, sementara sebagian jemaat mulai berani mendekat, perlahan, tanpa ancaman.
Damar menatap jemaat satu persatu, lalu mengalihkan pandangan ke potongan salib yang roboh. "Kalian mau tahu kenapa aku rusak seperti ini?" katanya lirih. Suaranya bukan lagi amarah, melainkan luka yang akhirnya berani dibuka. Semua terdiam. Tak ada yang menjawab, tapi semua mendengarkan. Damar mulai bercerita, dan suaranya seolah menggema ke seluruh sudut gereja, bukan karena keras, tapi karena setiap kata membawa beban. Ia tumbuh sebagai anak tunggal dari keluarga Katolik taat. Ayahnya, Pak Ruben, adalah pemusik gereja, sementara ibunya mengajar di sekolah minggu. Damar kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan periang, kerap membantu ibunya menata bunga di altar dan sesekali ikut latihan paduan suara. Namun semuanya berubah ketika ia menginjak usia 14 tahun. Suatu malam, menjelang Natal, rumah mereka terbakar. Damar terbangun oleh bau asap dan teriakan ibunya. Ia mencoba keluar kamar, tapi kobaran api sudah menjilat dinding dan langit-langit. Ia ingat hanya satu hal, suara ayahnya memanggil nama Tuhan sebelum jeritan terakhir terdengar. Damar berhasil melompat keluar jendela dengan luka bakar ringan di lengannya, namun kedua orang tuanya tak selamat. Gereja pun berkabung, namun Damar kehilangan arah. Ia merasa ditinggalkan, bukan hanya oleh keluarganya, tapi juga oleh Tuhan. Setelah kejadian itu, Damar diasuh oleh paman jauhnya yang tak pernah menginginkan anak. Ia diperlakukan seperti beban. Dalam hitungan bulan, Damar berubah dari anak altar menjadi anak jalanan. Ia lari dari rumah, hidup dari belas kasihan, dan kemudian terjerumus ke dunia narkoba dan kriminal kecil. "Setiap kali aku melihat salib," katanya dengan mata menerawang, "aku merasa seolah Tuhan hanya menatap diam, seperti malam saat rumah kami terbakar. Aku teriak, aku minta tolong, tapi tidak ada yang datang." Beberapa jemaat mulai menitikkan air mata. Mereka tak pernah tahu bahwa tragedi itu bukan hanya kebakaran biasa. Itu adalah awal dari kehancuran iman seorang anak yang pernah mereka kenal. Damar tertawa pahit, lalu berkata, "Lucunya, aku sering tidur di depan gereja waktu aku hidup di jalan. Kadang dingin, kadang hujan, tapi anehnya, aku tetap datang. Seperti magnet. Seperti aku benci tempat itu, tapi aku juga tak bisa menjauh." Pastor Yosef tersenyum tipis, seakan mengerti bahwa benci dan rindu sering tinggal di rumah yang sama dalam hati manusia. "Selama bertahun-tahun," lanjut Damar, "aku coba melupakan semuanya. Tapi setiap malam, aku mimpi ayahku menyanyi di gereja dan ibuku tersenyum di bangku depan. Mereka memanggil namaku, tapi aku tidak bisa mendekat. Salib besar berdiri di antara kami. Aku coba runtuhkan salib itu dalam mimpi, selalu. Sampai akhirnya tadi pagi, aku datang dan benar-benar melakukannya." Jemaat tercekat. Tidak ada yang menyangka bahwa tindakan destruktif itu ternyata datang dari mimpi yang berulang dan hati yang tak kunjung sembuh. Pastor Yosef, yang mendengarkan tanpa memotong, akhirnya berkata pelan, "Kadang luka tidak sembuh karena kita tak pernah izinkan Tuhan menyentuhnya. Kita bungkus, kita tolak, bahkan kita ludahi wajah kasih itu, karena terlalu sakit untuk mengaku bahwa kita merasa dikhianati." Damar mengangguk perlahan. "Aku tahu, tapi bagaimana kalau aku sudah terlalu rusak? Kalau aku bukan anak Tuhan lagi?" Yosef menatapnya, matanya berkaca-kaca, lalu berkata, "Tidak ada anak yang terlalu jauh untuk kembali. Salib memang bisa roboh, Damar. Tapi kasihnya tidak pernah tumbang." Di sudut gereja, seorang lelaki tua mendekat. Ia membawa biola kecil, biola yang dulu digunakan Pak Ruben. "Damar," katanya lirih,
Aku menyimpannya sejak malam itu. Aku tidak tahu apakah kau masih hidup, tapi aku selalu berharap kau akan kembali. Damar mengenali Pak Anton, sahabat ayahnya. Tangisnya pecah lagi. Ia terdiam cukup lama, lalu berlutut dan memeluk biola itu seperti memeluk ayahnya sendiri. Di antara reruntuhan salib dan tangisan, sebuah nada pemulihan mulai bergetar, bukan dari musik, tapi dari hati yang akhirnya berani melihat ke belakang dan menerima apa yang telah hancur. Di akhir hari itu, Damar tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk tenang, menatap altar yang kini tampak kosong tanpa salib. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kali setelah 20 tahun, ada ruang kecil yang terbuka untuk harapan. Bukan karena salib sudah berdiri kembali, tapi karena kini ia tahu Tuhan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, diam, di tempat yang sama di mana Damar dulu pernah menyebutnya. Bapa. Pagi telah beranjak siang, dan sinar matahari mulai menembus kaca patri gereja yang retak. Cahaya itu jatuh tepat di atas reruntuhan salib yang sebelumnya dirobohkan Damar. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya cahaya yang lebih terang dari biasanya, tapi juga bau harum yang terus menyebar dari potongan kayu yang berserakan di altar. Umat yang masih tinggal mulai saling menoleh, memperhatikan perubahan atmosfer yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Aroma lembut seperti kayu manis, damar, dan kemenyan menguar dari serpihan salib itu. Beberapa anak kecil mendekat dan berbisik kepada orang tuanya, baunya seperti Natal. Jemaat mulai berdiri dari bangku mereka dan berjalan perlahan ke altar. Tak ada yang bersuara, seolah insting mereka mengatakan, ini bukan hal biasa. Suasana gereja berubah menjadi sakral dan hening. Damar menatap reruntuhan itu dengan mata melebar, tubuhnya menegang, seolah menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang melampaui dirinya. Pastor Yosef berlutut di hadapan potongan salib, mengambil sepotong kayu dan mencium baunya. Ia menutup mata sejenak, dan bibirnya bergetar seolah berdoa dalam hati. Ini bukan bau dari dunia, gumamnya. Ia mengangkat kayu itu tinggi-tinggi agar umat bisa melihatnya, dan dalam sinar cahaya yang menembus dari kaca patri, kayu itu tampak bersinar samar. Bukan terang yang menyilaukan, tapi cahaya hangat yang menenangkan. Beberapa jemaat mulai menangis tanpa tahu kenapa. Damar berdiri perlahan dan maju ke depan. Kakinya goyah, tapi ada daya yang mendorongnya. Ia menatap potongan salib yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri, lalu berlutut di hadapannya. Aku tidak layak menyentuh ini lagi, katanya pelan. Namun kayu itu, dalam keheningan spiritual yang melingkupi ruangan, tampak justru memancarkan keteduhan. Damar menjulurkan tangannya, ragu, takut, malu, tapi pada saat ia menyentuhnya, wajahnya berubah. Ia mengerjap, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba tubuh Damar tersentak ringan, bukan karena kerasukan, melainkan seperti tersambar kesadaran yang suci. Ia memejamkan mata, lalu mulai menangis, bukan karena luka, tapi karena rasa pulang. Dalam sentuhan itu, ia tidak hanya memegang potongan kayu. Ia seperti menyentuh cinta Tuhan yang lama ia tolak. Jemaat menyaksikan dengan dada berdebar, seperti melihat seorang yang mati rohani dihidupkan kembali di hadapan mereka. Dari luar gereja, suara burung-burung tiba-tiba terdengar nyaring, padahal sejak pagi langit mendung dan sunyi. Sinar mentari menembus awan yang mulai menipis, dan kilauannya masuk melalui kaca patri, membuat simbol-simbol kudus di jendela tampak hidup. Lukisan Yesus di salib, yang sebelumnya tampak biasa saja, kini seperti memancarkan cahaya dari wajahnya. Beberapa umat berseru pelan, Tuhan hadir. Dia benar-benar hadir. Bu Maria,
wanita tua yang sebelumnya memulai doa, berlutut sambil menggenggam rosario. "Sudah puluhan tahun aku berdoa di sini," katanya sambil terisak, "tapi baru hari ini aku melihat kasih itu begitu nyata." Ia menatap Damar, lalu salib, dan kemudian Pastor Yosef. Mukjizat ini bukan soal salib yang roboh, tapi soal hati yang bangkit. Jemaat yang lain mengangguk setuju. Mereka sadar, ini bukan tentang membangun kembali altar secara fisik, melainkan memulihkan iman yang telah lama menjadi reruntuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Pastor Yosef lalu berkata, suaranya tenang tapi menggema, "Salib yang roboh tidak menghilangkan kekudusannya. Justru dari puing-puing itulah wangi kasih sejati tercium. Bukan dari simbol, tapi dari jiwa yang diubah. Dari seorang Damar yang dahulu hilang, kini ditemukan." Ia menatap Damar, lalu mengarahkan pandangan ke seluruh jemaat. "Siapapun dari kita bisa menjadi salib yang patah. Tapi tangan Tuhan tetap bisa menjadikan yang retak menjadi sumber wangi kehidupan." Sore itu, gereja tidak memanggil tukang untuk memperbaiki altar. Tidak ada marah-marah, tidak ada rencana renovasi. Yang ada hanyalah umat yang mulai berkumpul bersama Damar, memunguti satu persatu potongan kayu dan meletakkannya di tengah altar, membentuk kembali salib secara perlahan, tidak dengan paku, tapi dengan doa dan air mata. Dan ketika potongan terakhir diletakkan, bukan keutuhan bentuknya yang membuat semua berlutut, melainkan aroma harumnya yang terus melingkupi ruangan, seperti Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta. Sepekan telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang itu. Salib roboh, tangisan Damar, dan aroma suci yang memenuhi gereja. Namun keheningan spiritual yang hadir hari itu tidak menghilang begitu saja. Setiap hari, umat terus berdatangan, bukan hanya dari kota kecil itu, tapi dari berbagai penjuru. Mereka datang bukan karena ingin melihat salib patah, melainkan karena mendengar bahwa sesuatu yang tak masuk akal telah terjadi di dalam rumah Tuhan. Warga menyebutnya mukjizat dari reruntuhan. Gereja itu kini tak lagi sama. Bukan karena dindingnya berubah, atau altar dibangun kembali dengan megah, tidak. Justru altar itu tetap dibiarkan seperti sebelumnya, dengan salib yang belum sempurna, potongan kayu yang masih disusun di atas kain putih sederhana. Tapi dari ketidaksempurnaan itu, umat merasakan kehadiran ilahi yang lebih nyata dibanding sebelumnya. "Dulu gereja ini tempat upacara," kata Pak Luki, seorang umat senior, "sekarang ini rumah kesembuhan." Pastor Yosef sendiri berubah. Ia yang dulu dikenal sebagai pemimpin liturgi yang kaku, kini bicara dengan penuh kelembutan dan pengertian. Khotbahnya tidak lagi berisi teori dan doktrin panjang, melainkan kisah nyata tentang luka, pengampunan, dan pemulihan. Ia kerap menyebut nama Damar di mimbar, bukan sebagai aib, tapi sebagai contoh kasih yang tak pernah menyerah. "Damar adalah salib yang roboh," ucapnya suatu minggu, dan kini ia menjadi jembatan bagi banyak orang yang hilang arah. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika Damar, beberapa hari setelah kejadian itu, memutuskan untuk tinggal di gereja. Ia meminta izin kepada Pastor Yosef untuk membantu membersihkan ruang belakang dan mengatur alat musik gereja. "Aku tak punya rumah lagi, tapi kalau boleh biarkan aku tinggal di tempat di mana aku terakhir melihat harapan," katanya. Yosef hanya mengangguk, dan sejak itu, Damar menjadi bagian dari gereja, bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak yang kembali ke rumahnya. Perubahan dalam diri Damar luar biasa. Wajahnya yang sebelumnya keras dan penuh kemarahan, kini tenang dan bersih. Ia sering terlihat duduk di sudut gereja, membaca Alkitab sambil mencatat sesuatu dalam buku kecil. Ia juga mulai ikut dalam kelompok doa malam. Jemaat yang dulu memandangnya dengan takut, kini sering mendekat, berbicara,
bahkan meminta didoakan olehnya. Mereka mengatakan bahwa suara doa Damar memiliki kedalaman yang tidak dimiliki siapapun, karena ia tahu bagaimana rasanya jatuh dan bagaimana rasanya ditangkap oleh tangan Tuhan. Suasana gereja setiap minggu berubah total. Orang-orang datang bukan hanya untuk misa, tapi untuk menemukan kekuatan. Beberapa dari mereka mulai berani membuka luka pribadi, berdiri dan bersaksi di hadapan jemaat. Kisah-kisah kekerasan rumah tangga, kecanduan, penolakan, dan kehilangan perlahan keluar dari dinding yang dulu sunyi. Gereja menjadi tempat pengakuan, bukan hanya tempat liturgi. Dan anehnya, dari setiap pengakuan itu, muncul kelegaan. Muncul pertumbuhan. Bu Maria, yang dulunya hanya datang tepat waktu untuk misa lalu pulang cepat, kini menetap lebih lama. Ia membantu mengatur bangku, menyambut umat baru, dan menyeduh teh bagi siapapun yang datang dengan wajah murung. Aku tak bisa lagi hanya menjadi penonton iman, katanya. Kalau Tuhan bisa menyentuh Damar lewat reruntuhan, Dia bisa pakai siapa saja, bahkan aku yang hanya ibu tua. Banyak umat mulai menyadari bahwa gereja bukan tempat untuk tampak kuat, tapi tempat untuk menjadi rapuh bersama. Perubahan tak hanya terjadi di dalam. Komunitas sekitar pun mulai tersentuh. Beberapa anak muda yang dulu menjauhi gereja karena merasa tak layak, kini datang dengan langkah malu-malu, duduk di bangku belakang, lalu perlahan ikut bernyanyi. Damar, yang dulunya dijauhi sebagai orang gila, kini justru menjadi alasan mereka datang. Kalau dia aja bisa diterima, kenapa aku tidak? Kata seorang remaja yang baru saja lepas dari kecanduan narkoba. Gereja kini punya wajah baru, wajah belas kasih. Pastor Yosef menulis surat kepada keuskupan, bukan untuk meminta dana perbaikan altar, melainkan untuk menyampaikan bahwa mukjizat masih terjadi di zaman ini, bukan dalam bentuk fisik yang spektakuler, tapi dalam perubahan hati yang nyata. Gereja ini telah dirobohkan dalam arti yang paling menyakitkan, tulisnya, namun dari robohnya salib, kami menemukan wajah Kristus yang sebenarnya, terluka, ditolak, tapi tetap mencintai. Surat itu dibacakan dalam sinode, dan membuat para imam terdiam lama. Dan akhirnya, gereja itu, yang dahulu dikenal biasa saja, kini menjadi tempat ziarah. Bukan karena keindahan arsitekturnya, melainkan karena cerita di balik puing-puing salibnya. Setiap orang yang datang dan mencium potongan kayu itu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah wangi lembut, dan bisikan dalam hati yang berkata, engkau masih dicintai, bahkan di tengah kehancuranmu. Gereja itu tak pernah sama lagi. Tapi justru dalam ketidaksamaannya itulah, Tuhan menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Hari itu adalah Minggu Paskah. Gereja penuh sesak oleh umat yang datang dari berbagai kota, bahkan luar provinsi. Udara pagi membawa semangat baru, namun juga ketenangan yang menyelimuti seperti selimut rohani. Tidak ada baliho, tidak ada musik megah, hanya salib dari potongan kayu patah yang tetap berdiri di altar, belum diperbaiki secara sempurna. Namun tak satu pun dari mereka yang hadir merasa kehilangan. Karena semua tahu, salib itu sudah berubah. Dan karena itu, mereka pun berubah. Damar berdiri di sisi altar. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya disisir rapi. Wajahnya damai, matanya tenang. Di hadapannya, ratusan pasang mata menatap, bukan dengan curiga seperti dulu, melainkan dengan penghormatan dan cinta. Hari ini ia akan berbicara. Pastor Yosef memberinya waktu sebelum misa dimulai. Kisahmu adalah pesan Tuhan untuk kami semua, kata sang pastor. Damar tersenyum kecil, menatap potongan-potongan kayu yang dulu ia hancurkan dengan marah, dan kini ia rawat dengan kasih.
Saudara-saudari, Damar memulai, suaranya pelan tapi mantap. Hari ini aku tidak berdiri sebagai orang benar. Aku berdiri sebagai orang yang hancur, tapi dipulihkan. Semua diam, menyimak setiap kata. Ia lalu mengisahkan ulang bagaimana ia dulu membenci salib, membenci Tuhan, membenci semua yang berbau gereja. Tapi kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyanya sambil menarik napas. Yang paling menyakitkan bukan saat aku kehilangan keluargaku, tapi saat aku berpikir Tuhan pun ikut pergi. Damar berhenti sebentar, lalu menatap salib patah itu. Tapi di tempat ini, Tuhan tidak datang lewat mujizat gemuruh. Dia datang lewat puing, lewat patahan, lewat air mata. Dan di situ, aku melihatnya lebih jelas daripada saat salib ini masih berdiri utuh. Air mata mulai mengalir dari beberapa jemaat. Bukan karena sedih, tapi karena merasa terwakili. Karena kisah Damar adalah kisah mereka juga, kisah semua manusia yang pernah merasa ditinggalkan, lalu diam-diam dicari oleh kasih Tuhan. Ia lalu mengangkat potongan kayu yang dulu paling besar, yang dulu ia dorong hingga rubuh. Aku tidak ingin salib ini diperbaiki, katanya, mengejutkan banyak orang. Biar ia tetap seperti ini. Retak, patah, tidak sempurna. Karena begitulah kita, dan begitulah kasih Tuhan, hadir di tempat yang tidak sempurna. Pastor Yosef mengangguk perlahan, dan seluruh gereja menjadi sunyi dalam perenungan. Keputusan itu bukan tentang kayu, tapi tentang identitas baru yang lahir dari reruntuhan. Seusai misa, umat satu persatu maju ke altar. Bukan untuk mencium salib, seperti tradisi Paskah biasanya, tapi untuk menyentuh potongan kayunya dan membisikkan doa pribadi. Tak ada yang tahu doa siapa yang paling menyentuh, tapi semua yakin Tuhan mendengarkan. Bahkan anak-anak kecil yang dulu takut pada Damar kini berani memeluknya, sambil berkata, "Om sekarang baik ya? Om udah jadi malaikat." Damar hanya tertawa pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa luka yang dulu membusuk kini menjadi wangi yang menyembuhkan. Tak lama kemudian, Damar memutuskan untuk belajar teologi. Bukan untuk menjadi pastor, katanya, tapi untuk memahami lebih dalam tentang Tuhan yang hadir dalam kegelapan. Ia ingin menjadi jembatan bagi orang-orang yang merasa tidak layak masuk gereja. Karena aku tahu, di luar sana banyak yang merasa seperti aku dulu, marah, hilang, kecewa. Dan mereka tidak butuh penghakiman. Mereka hanya butuh seseorang yang duduk di samping mereka dan berkata, "Aku juga pernah jatuh." Lambat laun, gereja itu tidak disebut lagi Gereja Santo Markus saja. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama baru, Gereja Salib Retak. Nama itu menyebar kemana-mana, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai pengingat bahwa kekudusan tidak selalu lahir dari keutuhan. Bahkan retakan bisa menjadi jalan masuk bagi cahaya. Dan di gereja itu, setiap retakan adalah pintu rahmat. Setiap kisah luka adalah jendela harapan. Dan setiap umat, betapapun hancurnya, diberi ruang untuk pulang. Tahun demi tahun berlalu. Salib itu tetap tidak dibangun kembali. Namun dari tempat itulah ratusan orang kembali menemukan Tuhan. Damar tetap tinggal di sana, kini sebagai pembimbing rohani untuk mereka yang luka batinnya dalam. Dan setiap kali seseorang bertanya mengapa salib itu tidak diperbaiki, Damar hanya tersenyum dan berkata, "Karena disitulah aku pertama kali benar-benar mengenal kasih-Nya."